Wah, lomba Agustusan tahun ini di kampung jadi heboh luar biasa. Soalnya, ada tamu tak diundang dari negeri dongeng, Serhis, si ular licik dari film Robin Hood Disney. Tapi yang bikin ngakak, Serhis malah ikut lomba bareng ondel-ondel. Dari lomba makan kerupuk sampai tarik tambang, semua jadi kocak dan bikin sakit perut nahan ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, selamat datang kembali di channel penuh cerita unik, lucu, dan penuh hikmah bareng ondel-ondel tercinta. Jangan lupa ya, buat yang baru gabung atau udah sering nonton tapi belum pencet tombolnya, silakan like dulu videonya, komen di bawah, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita gokil lainnya dari dunia ondel-ondel. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga cerita kali ini membawa tawa, hikmah, dan keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang sudah kasih kita umur, tawa, dan semangat memperingati kemerdekaan Indonesia. Yuk, sobat semua, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Nggak perlu panjang-panjang, cukup tulis, Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad wa, ala Eli Sayyidina Muhammad. Jangan lupa juga untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam keadaan suka maupun duka, karena takwa adalah kunci kemenangan hakiki dalam hidup ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhana asu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa'a wa ja'alnaakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Kilauan dari lomba Agustusan yang mempertemukan budaya Betawi dan karakter Disney, kita belajar, indahnya saling mengenal dan menghargai perbedaan. Sobat semua, jangan lupa tulis juga di kolom komentar. Kalian nonton dari daerah mana? Jakarta? Madura? Papua? Kalimantan? Kami doakan semua selalu dalam keberkahan. Tonton sampai akhir ya. Karena di akhir video ini ada pertanyaan berhadiah. Yang jawabannya benar di kolom komentar. Insya Allah akan diumumkan dan dikirimi hadiah yang luar biasa. Doanya spesial banget di penutup video ini. Pagi itu, udara kampung terasa berbeda dari biasanya. Angin yang berhembus pelan-pelan membawa aroma bendera baru yang digantung rapi di setiap sudut jalan, dan suara riang anak-anak berlari-lari menyambut semarak hari kemerdekaan. Ya, hari itu adalah tanggal 17 Agustus. Hari yang ditunggu-tunggu setiap tahun oleh warga kampung, karena bukan hanya semangat nasionalisme yang terasa, tapi juga karena lomba-lomba unik yang selalu bikin perut sakit karena kebanyakan ketawa. Langit cerah menyambut pagi penuh semangat itu. Matahari baru naik separuh ketika ondel-ondel Cimuk terbangun dari tidurnya. Matanya masih mengantuk, tapi begitu mendengar suara kentongan dari Pak RT yang mengumumkan dimulainya lomba, ia langsung loncat dari kasurnya. Aluh, bangun. Hari ini lomba, ada balap karung, makan kerupuk, dan tarik tambang. Aku udah daftar buat kita. Teriak Cimuk sambil mencari topi merah putihnya yang dia simpan sejak tahun lalu. Di kamar sebelah, ondel-ondel Aluh masih meringkuk dengan guling. Hah? Hari ini udah 17-an? Kok cepet amat? Aku kan belum ngerapiin topengku. Aluh bangun sambil menguap, dan matanya langsung melotot melihat jam dinding bergambar Garuda. Ya Allah! Udah jam 8. Ayo cepet. Mereka pun buru-buru berdandan, mengenakan baju adat Betawi lengkap dengan kain sarung, topeng besar dari kayu, dan syal merah putih yang dililit manis di leher. Tidak lupa, mereka juga membawa botol minum isi es sirup merah dan biru khas kampung. Di luar, jalanan kampung sudah ramai. Warga berdatangan dari segala arah. Ada yang pakai baju pejuang zaman dulu, ada yang pakai kostum superhero merah putih, bahkan ada juga anak kecil yang wajahnya dicat bendera. Ibu-ibu sibuk menyiapkan konsumsi lomba, lemper, kue lapis, dan semangka segar. Anak-anak antri naik sepeda hias yang dihiasi botol bekas, bendera kecil, dan pita warna-warni. Suara musik nasionalis menggema dari speaker bambu di panggung utama. Semua terlihat siap untuk satu hari penuh gelak tawa dan kebersamaan. Tapi tiba-tiba, suara aneh terdengar dari arah ujung gang. SSSH. SSSSSSSHH. Suara desisan itu membuat beberapa anak kecil berhenti main dan menoleh. Dari balik gapura kampung yang dihias bendera merah putih dan daun kelapa, muncullah seekor ular panjang berbadan hijau dengan sorot mata licik,
mengenakan topi kecil khas bangsawan Inggris, dan membawa bendera kecil di mulutnya. Semua warga terdiam. Ada yang melongo, ada yang mundur pelan-pelan, bahkan ada yang buru-buru ngumpet di balik tiang listrik. Ular. Ular bisa ngomong, teriak seorang anak kecil sambil menunjuk. Tapi si ular malah mendesis sambil melingkar manis di bawah bendera utama. SSST. I come in peach. I'm Serhis, from the Royal Kingdom of Nottingham. I hear Teres aparti here, katanya dengan aksen Inggris yang kental. Pak RT yang awalnya panik malah bengong. Ini ular dari film Robin Hood, ya? Cimug dan Aluh langsung saling pandang. Serhis tersenyum, atau lebih tepatnya menyeringai. Saya mau ikut lomba, boleh? Enggak? Katanya sambil menggulung tubuhnya jadi lingkaran dan menunjuk daftar lomba. Warga masih pada bingung, tapi Cimug yang terkenal suka tantangan malah semangat. Wah, ini seru banget. Ayo Serhis, kita satu tim. Kita bisa ikut lomba bareng. Aluh yang awalnya ragu, akhirnya ikut tersenyum. Ya udah deh, daripada kamu nonton doang terus bosan. Tiba-tiba suasana jadi cair. Anak-anak mulai mendekat, bahkan ada yang berani meluk Serhis karena penasaran sama sisiknya yang licin. Warga yang awalnya takut jadi penasaran, dan para panitia mulai sibuk mencatat ulang form lomba karena harus menyesuaikan peserta baru yang unik. Serhis pun diberi pita merah putih mungil di lehernya. Wah, kamu jadi peserta internasional pertama di kampung ini, kata Pak RW sambil tertawa. Suasana makin ramai. Serhis sempat nyanyi lagu Hari Merdeka dengan gaya opera, walau agak cadel karena lidahnya panjang. Cimug dan Aluh mengajak Serhis keliling panggung lomba, memperkenalkan dia ke warga lain. Anak-anak pada rebutan foto, ada yang selfie, ada juga yang main TikTok bareng Serhis dengan gaya ulat gemes. Panitia lomba pun tambah semangat. Ini lomba bakal viral, bro, kata salah satu panitia sambil ngerekam video. Acara dimulai dengan upacara kecil, menyanyikan lagu kebangsaan dan pengibaran bendera. Serhis berdiri diam sambil melilit tiang bendera sebagai bentuk penghormatan. Lucunya, dia sempat salah sangka dan mencoba naik ke atas tiang karena mengira itu bagian dari lomba panjat pinang. Semua tertawa dan suasana makin pecah. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya tawa, semangat, dan persatuan. Setelah upacara selesai, panitia mulai membacakan daftar lomba. Nama-nama peserta disebut satu persatu. Dan yang bikin semua orang kaget sekaligus ngakak adalah saat panitia berteriak. Tim nomor 2, Cimug, Aluh, dan Serhis, dari Kerajaan Nottingham. Semua langsung sorak-sorai. Bahkan ibu-ibu sampai bilang, ini lomba serasa dunia fantasi. Persahabatan Cimug, Aluh, dan Serhis pun resmi dimulai. Mereka bertiga saling bantu, saling support, dan saling ledek sebelum lomba dimulai. Serhis malah sempat bilang, "In my country, we only do tea party. This is better," katanya sambil lompat ke atas panggung lomba. Warga kampung pun bersiap menonton kolaborasi paling aneh dan lucu tahun ini. Ondel-ondel Betawi dan ular dari film Disney lomba bareng di Agustusan. Belum mulai lomba saja, suasana sudah dibuat ngakak oleh tingkah mereka. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke lomba balap karung, makan kerupuk, dan tarik tambang. Wah, kira-kira siapa yang bakal menang? Apakah Serhis bisa menyaingi kelincahan ondel-ondel? Atau malah ondel-ondel yang kerepotan ngikutin kelicikan ular? Tunggu kelanjutannya di cerita paragraf 2. Setelah perkenalan heboh tadi pagi, kini semua peserta bersiap mengikuti lomba pertama yang paling ditunggu-tunggu oleh warga kampung, yaitu balap karung. Lomba yang satu ini memang selalu berhasil mengundang gelak tawa, karena gerakan loncat-loncat para peserta dalam karung bikin semuanya kelihatan seperti kangguru kehilangan keseimbangan. Tapi tahun ini, kehebohannya berkali lipat, karena, yap, kamu bisa tebak, ada Serhis si ular ikut balap karung. Di lapangan lomba yang sudah dibatasi garis kapur putih dan dihiasi bendera merah putih, karung-karung goni bekas karung beras sudah disiapkan berjajar. Beberapa peserta sudah berdiri dengan kaki dimasukkan ke dalam karung, memegang pinggiran karung erat-erat supaya nggak nyungsep. Anak-anak mulai bersorak dari pinggir lapangan. Ada yang bawa peluit mainan, ada juga yang bawa klakson bekas sepeda buat bikin suasana tambah meriah. Panitia naik ke atas panggung dan teriak pakai toa. Selamat pagi warga kampung.
Kita mulai dengan lomba balap karung. Peserta kelompok pertama, tim ondel-ondel dan Serhis. Penonton langsung bersorak. Ada yang teriak, "Ayo Cimug, ayo Aluh." Ada juga yang usil teriak, "Ular bisa loncat enggak tuh?" Hahaha. Cimug dan Aluh sudah siap di garis start. Topeng mereka dikencangkan, bendera kecil ditancapkan di karung sebagai hiasan. Tapi Serhis, dia malah melingkar santai di pinggir karung sambil mengangguk-angguk pelan. "Aku harus masuk ke dalam ini?" tanya Serhis sambil mengamati karung. "Iyalah, namanya juga balap karung," jawab Aluh sambil tertawa geli. "Tapi aku kan gak punya kaki. Aku biasanya meluncur, bukan melompat-lompat kayak cacing stres." Semua yang mendengar langsung ketawa, termasuk Pak RW yang sempat batuk saking ngakaknya. Setelah beberapa detik berpikir keras, akhirnya Serhis berusaha memasukkan badannya yang panjang ke dalam karung. Tapi karena karungnya kecil, setengah badan masuk, sisanya keluar melilit. Panitia lomba sampai harus bantuin masukin buntutnya. "Kayaknya perlu 2 karung buat dia, Pak," kata seorang panitia. "Ah, dia kayak lemper raksasa deh sekarang," celetuk anak kecil di pinggir lapangan. Cimug yang melihat usaha keras temannya langsung semangat bantu. Dengan gaya konyol, dia dorong bagian ekor Serhis masuk ke karung sambil ngitung. 1, 2, 3. Brug. Serhis akhirnya sukses masuk, walau tubuhnya jadi berlipat-lipat dan gak bisa gerak leluasa. Penonton bersorak heboh. "Yes!" Serhis siap beraksi. Tapi Serhis sendiri malah ngeluh, "Kenapa aku merasa kayak sosis isi ular?" Peluit pun ditiup. Tit. Semua peserta mulai loncat. Cimug langsung ambil langkah awal dengan 1 loncatan besar. Aluh tertawa sambil nyusul dari belakang. Tapi Serhis, dia malah terguling ke samping. Bukannya lompat ke depan, dia malah muter kayak bola benang digulingkan kucing. Karungnya ketarik, dan tubuhnya melingkar di dalamnya kayak donat isi jeli. Warga teriak, "Ularnya nguling. Bisa jadi atraksi circus nih." Cimug yang sedang di tengah lintasan mendengar keributan di belakang, lalu menoleh. Melihat Serhis yang terguling pelan-pelan seperti bakso nyasar, Cimug mendadak berhenti dan balik arah. "Gak bisa gini, aku harus bantu dia." Aluh berteriak, "Woi, lomba, bro. Kita harus menang." Tapi Cimug tetap bertekad. Ia balik badan, lalu mengangkat karung Serhis sambil mendorongnya maju seperti dorong becak mogok. Bayangkan, di lapangan lomba itu, ondel-ondel dorong karung isi ular sambil loncat-loncat. Serhis teriak, "Wah!" Pelan-pelan Cimug. "Aku pusing kayak muter-muter di mesin cuci." Cimug sambil ngos-ngosan menjawab, "Tenang, kita harus sampai finish bareng. Merdeka!" Sementara itu, penonton makin liar tertawanya. Bahkan ibu-ibu yang tadinya serius jagain tumpeng mulai videoin pakai HP. Anak-anak lari ke garis finish untuk menyambut aksi konyol ini. Aluh juga akhirnya berhenti dan bantu Cimug dorong Serhis dari depan. Jadi sekarang, 2 ondel-ondel dorong karung isi ular dari 2 arah. Arah gerakannya malah muter-muter gak karuan. Panitia lomba bingung. Ini harusnya dilurusin ke depan. Tapi semua gak peduli aturan lagi. Mereka cuma ingin ketawa. Sampai akhirnya, dengan semangat 45, Cimug, Aluh, dan Serhis berhasil melewati garis finish. Walaupun dalam posisi jatuh, kepleset, dan karung sobek karena badan Serhis gak muat. Semua warga langsung bersorak, tepuk tangan, dan ketawa bareng-bareng. Bahkan Pak RW berkata, "Lomba ini paling lucu seumur hidup saya." Serhis keluar dari karung dengan badan lemas, seperti lontong yang dikeluarkan dari plastik. Dia nyengir sambil berkata, "That was the most exhausting thing I've ever done. But I loved it." Cimug dan Aluh langsung memeluk Serhis. "Kamu hebat, His. Ternyata kamu bisa juga ikut lomba rakyat." Serhis mengangguk sambil mengibas-ngibaskan lidah. "I might not have legs, but I have spirit." Setelah itu, mereka bertiga duduk di bawah pohon rindang, minum es sirup sambil kipas-kipas karena panas. Keringat mengucur, tapi hati mereka bahagia. Anak-anak mulai berkerumun minta foto bareng. Ada yang bilang, Bang,
Serhis bisa jadi duta lomba karung tahun depan. Yang lain bilang, Bang, Serhis jangan pulang dulu ya. Masih ada makan kerupuk. Cimug tertawa lebar. Tenang aja, kita gas terus. Petualangan belum selesai. Dan begitulah, lomba balap karung pertama mereka berhasil jadi momen tak terlupakan. Bukan soal siapa tercepat, tapi soal kebersamaan, solidaritas, dan tawa yang tak putus-putus mengisi pagi cerah di hari kemerdekaan itu. Semangat Agustusan benar-benar terasa. Bahkan Serhis, si ular luar negeri, bisa merasakan hangatnya budaya gotong royong di tengah kampung sederhana. Langit siang itu mulai mendung, tetapi semangat di lapangan RT 17 tetap membara. Setelah lomba makan kerupuk yang bikin Serhis hampir keselek gara-gara gaya, telan tanpa kunyah, kini giliran lomba balap karung yang digelar. Barisan peserta sudah berdiri berjajar, kaki mereka masuk ke dalam karung-karung goni yang sudah disiapkan panitia. Ondel-ondel Cimug tampak paling mencolok. Ia mengenakan karung yang jauh lebih besar dari peserta lain, karena badannya yang menjulang tinggi. Sedangkan Serhis, tentu saja, bingung setengah mati. Mana pernah ular ikut lomba balap karung? Namun dengan semangat khas pahlawan dari Sherwood Forest, Serhis tidak mau kalah. Ia meringkuk memanjang ke dalam karung seperti ulat sosis dan meminta tolong pada panitia untuk mengikat bagian atasnya supaya tidak melorot. Warga sekitar, mulai dari anak-anak sampai para ibu-ibu yang membawa kipas bambu, menonton dengan penuh antusias. Sorak-sorai menggema saat peluit tanda mulai ditiup. Ondel-ondel langsung melompat dengan langkah panjang, menggetarkan tanah setiap kali karungnya mendarat. Anak-anak bersorak sambil tertawa melihat betapa gaya loncatannya membuat debu naik tinggi ke udara. Sementara itu, Serhis tampak kesusahan. Ia bukan melompat, melainkan meliuk-liuk di dalam karung seperti benang kusut yang terjebak dalam kantung nasi. Namun entah bagaimana, dengan gerakan menggeliat khasnya, Serhis justru mulai menyusul para peserta satu persatu. Penonton makin riuh saat perlombaan menjadi sengit. Ondel-ondel dan Serhis bersaing ketat di garis setengah. Di satu sisi, langkah besar ondel-ondel membuatnya melesat seperti kelinci raksasa. Di sisi lain, Serhis yang awalnya dianggap hanya ikut-ikutan ternyata punya teknik unik. Ia mengayunkan tubuhnya dalam karung seperti pegas, lalu memantul, maju selangkah demi selangkah. Tidak ada yang menyangka bahwa si ular ini bisa jadi pesaing serius. Bahkan Bu RT sempat menyipitkan mata dan berkata, jangan-jangan dia latihan di Inggris sebelum kesini. Saat garis finish semakin dekat, penonton sudah berdiri dari kursinya. Anak-anak mulai menghitung mundur. 10, 9, 8. Di detik-detik terakhir, terjadi kejadian dramatis. Ondel-ondel tersandung pada lipatan karungnya sendiri, lalu jatuh berguling hingga mahkotanya lepas dan terbang ke udara. Penonton menjerit kaget, sementara Serhis, yang sempat tertinggal sedikit, justru meliuk cepat seperti peluru meluncur ke depan, langsung melewati garis finish dengan gaya salto karung. Semua orang bersorak gila-gilaan. Tidak ada yang percaya bahwa seekor ular bisa menang lomba balap karung. Bahkan panitia lomba sampai harus memanggil ulang juri dari lomba kelereng untuk memastikan keabsahan hasilnya. Ondel-ondel Cimug bangkit dengan kikuk, lalu menertawakan dirinya sendiri. Yah, kalah bergaya nggak apa-apa deh, katanya sambil mengejar mahkotanya yang ditiup angin ke pohon rambutan. Serhis pun menghampiri dengan gaya angkuh khas bangsawan Inggris, lalu mengangguk sopan dan berkata, "Jolly good game, my friend." Lalu dia mengangkat kakinya yang semu, karena ular tidak punya kaki, sebagai tanda hormat. Setelah lomba balap karung selesai, semua peserta mendapat hadiah hiburan berupa gantungan kunci merah putih, tapi pemenangnya, yaitu Serhis, mendapatkan hadiah utama, 1 bungkus besar keripik singkong rasa balado dan piagam plastik yang ditulis dengan spidol warna-warni. Serhis terlihat sangat bahagia meski ia tak bisa makan keripik itu. "Aku akan pajang piagam ini di lubang sarangku," katanya dengan bangga. Ondel-ondel yang duduk di bawah pohon sambil memegangi pinggangnya yang pegal, hanya bisa tertawa melihat teman barunya itu sumringah seperti baru menang turnamen panahan kerajaan. Namun belum selesai mereka beristirahat, panitia kembali mengumumkan lomba berikutnya, estafet air dengan sendok di mulut. Semua peserta tampak antusias, termasuk ondel-ondel dan Serhis. Tapi, bagaimana caranya ular membawa sendok di mulut sambil lari estafet? Dan bagaimana caranya ondel-ondel membawa sendok tanpa mematahkan tangkai plastiknya,
karena tangan kayunya terlalu kuat mencengkeram. Persiapan pun dimulai lagi. Panitia sibuk mencari solusi. Untuk ondel-ondel, panitia memasangkan sendok di depan mulutnya menggunakan tali rafia agar bisa digoyang-goyangkan saat berjalan. Sedangkan untuk Serhis, sebuah ide cemerlang datang dari Pak RW. Gimana kalau sendoknya diikat pakai lakban ke taringnya, terus dia tinggal jalan pelan-pelan bawa airnya? Semua orang tertawa, tapi ide itu disetujui. Serhis pun tampak bersemangat lagi. Sebelum lomba dimulai, para peserta dikumpulkan di bawah tenda. Seorang MC dari warga, Pak Parto, membuka acara sambil bercanda. Kita buktikan bahwa di lomba Agustusan, semua makhluk, baik yang berkaki 2, berkaki 4, bahkan yang gak punya kaki sekalipun, punya kesempatan yang sama untuk menang. Semua tertawa dan bertepuk tangan. Inklusivitas RT 17 memang luar biasa. Bahkan seorang karakter fiksi dari film animasi Disney pun bisa diterima dengan hangat dan diberikan kesempatan yang adil untuk bersenang-senang. Saat lomba estafet air dimulai, keseruan pun meningkat. Ondel-ondel terlihat kaku tapi gigih menjaga air agar tidak tumpah dari sendok yang digantung di mukanya. Sementara Serhis meluncur perlahan-lahan di lintasan yang berkelok, menjaga agar tetesan air tidak terbuang sia-sia. Sorak-sorai dan teriakan anak-anak makin ramai. Bahkan ada yang bertaruh es lilin untuk siapa yang menang. Di tengah perlombaan, seekor kucing kampung tiba-tiba menyelonong ke lintasan dan mengejutkan Serhis, membuatnya melingkar panik dan hampir menggigit sendoknya sendiri. Sementara itu, ondel-ondel hampir mencapai garis finish ketika angin kencang bertiup dan menggoyangkan tubuh kayunya. Air di sendok pun tumpah sedikit. Tapi karena semua tim saling bekerja keras dan saling mendukung, tidak ada yang mempermasalahkan kesalahan kecil itu. Di akhir lomba, para juri memutuskan bahwa tidak ada pemenang. Semua peserta dianggap menang karena mereka sudah membawa tawa, semangat, dan kebersamaan di hari yang penuh makna ini. Serhis dan ondel-ondel pun saling berpelukan ala gaya mereka. Serhis melilit tubuh ondel-ondel, sementara ondel-ondel mengelus kepala ular itu dengan gerakan kayu yang agak kaku. Mereka tertawa bersama, lalu menonton matahari mulai meredup di ufuk barat. Langit memerah, dan tenda-tenda lomba mulai diturunkan. Tapi keceriaan dan kehangatan hari itu masih akan dikenang hingga lama, sebagai momen luar biasa ketika budaya Betawi bertemu karakter Inggris dalam harmoni Agustusan yang penuh tawa. Langit sore mulai berubah jingga keemasan ketika perlombaan demi perlombaan Agustusan makin seru dan menggelora. Ondel-ondel Cimug dan Serhis pun masih terus jadi sorotan. Setelah berhasil memborong semangat dari lomba balap karung dan tarik tambang, mereka bersiap menuju tantangan selanjutnya, lomba makan kerupuk sambil bersepeda. Iya betul, panitia kali ini bikin lomba makin gokil dengan ide absurd tapi kocak. Peserta harus mengayuh sepeda ontel tua di lintasan zigzag sambil berusaha menggigit kerupuk yang digantung. Bayangin deh, Serhis yang tubuhnya panjang lentur harus melilit bagian belakang sadel sepeda milik Cimug. Dan keduanya harus kompak agar bisa menjaga keseimbangan dan tepat sasaran. Penonton udah mulai ketawa ngakak bahkan sebelum lomba dimulai. Begitu peluit ditiup, sepeda ontel Cimug mulai melaju pelan-pelan di lintasan berliku. Serhis melingkar di pinggang Cimug seperti sabuk ular. Badannya sesekali terjulur ke depan untuk mencium kerupuk yang bergoyang-goyang karena angin. Tapi masalahnya, Serhis terlalu bersemangat sampai-sampai kepalanya menutupi pandangan Cimug. Akibatnya, sepeda mereka hampir nabrak galon air minum yang dijadikan pembatas lintasan. Warga yang menonton pun bersorak heboh, sambil terpingkal-pingkal melihat gaya lucu mereka. Awas kiri. Kiri, bukan kanan, his, teriak Cimug sambil oleng. Tapi Serhis malah nyanyi-nyanyi, nyalakan semangat kemerdekaan. Bikin suasana makin riuh. Keringat mulai bercucuran, tapi dua kocak ini belum menyerah. Serhis akhirnya menyusun strategi dengan mengayunkan ekornya ke belakang untuk menyeimbangkan badan Cimug. Aksi ini sukses bikin kerupuk berada dalam jangkauan lidah lenturnya. Dengan lidah menjulur panjang dan mata melotot fokus, Serhis mengincar kerupuk seperti ular lapar mengincar mangsa. Tapi setiap kali hampir kena, kerupuk itu malah naik tertiup angin. Ini kerupuknya pakai ilmu kebal ya? Celetuk Cimug gemas. Tawa penonton makin pecah. Di saat tim lain udah nyerah karena nggak kuat ngontrol sepeda dan posisi mulut, Cimug dan Serhis malah makin kompak. Mereka bikin tarikan-tarikan kecil pada pedal dan setang agar seimbang,
sementara Serhis mengatur napas panjang pendek seperti pesilat ular. Sampai akhirnya, crunch, suara kerupuk patah terdengar jelas. Serhis berhasil menggigit kerupuk itu. Penonton bersorak, anak-anak lompat kegirangan, bahkan panitia pun sampai berdiri dari kursi. Tapi belum sempat mereka selebrasi, tiba-tiba sepeda oleng dan beraak. Jatuh ke tumpukan karung beras yang ditumpuk di samping panggung. Untung aja nggak luka, malah makin lucu karena tubuh Serhis terlilit kayak mie instan dan cimug nyangkut di dalam karung. Setelah ditolong panitia dan warga, duo kocak ini diganjar gelar, tim terlucu dan terkompak. Mereka menerima medali berbentuk kerupuk dan sertifikat dengan tulisan, pemenang lomba makan kerupuk anti-mainstream. Tapi belum selesai di situ. Serhis malah buka suara pakai toa, kami menantang lomba selanjutnya. Adu cepat lari bakyak panjang. Waduh, semua langsung tepuk jidat, tapi juga antusias nunggu aksi mereka lagi. Lomba bakyak ini unik karena satu pasang bakyak bisa dipakai 3 orang sekaligus. Dan yang gila, Serhis mau jadi tulang punggung, pengarah irama langkah tim. Jadi dia melilit di pundak 2 peserta lain sambil tiup peluit kecil tiap langkah. Dan siapa sangka, ternyata strategi ini efektif. Mereka berhasil selaras seperti marching band ular. Namun, tantangan datang ketika salah satu tim lawan adalah kelompok remaja tangguh bernama Merah Putih Gengs. Mereka punya yel-yel semangat dan sepatu modif penuh lampu LED. Tapi Cimug dan Serhis nggak gentar. Mereka melangkah, mengatur napas, dan terus berseru kompak. Meskipun sempat hampir tersandung dan satu peserta kepleset karena tanah licin, Serhis segera ngasih aba-aba, 3, 2, 1 langkah, dengan suara nyaring. Penonton berdiri sambil nyanyi lagu 17-an. Di garis akhir, mereka finish hampir bersamaan dengan lawan. Tapi setelah dicek video ulang dari drone panitia, ternyata ujung kaki bakyak tim Cimug menyentuh garis lebih dulu. Kemenangan itu makin manis karena mereka tampil jujur, lucu, dan gak pernah marah meski berkali-kali jatuh. Anak-anak kecil mendekati Cimug dan Serhis, minta selfie, bahkan ada yang teriak, Cimug dan His idolaku. Suasana jadi hangat, penuh tawa dan sorakan. Lomba demi lomba sudah dilalui, tapi kedekatan mereka dan warga semakin erat. Bahkan Serhis yang biasanya nakal dan egois, kalau kamu pernah nonton Robin Hood pasti tahu, kali ini menunjukkan sisi ramah dan sportif. Ia bahkan ikut bantu panitia bersin kursi dan bendera kecil yang berserakan. Cimug pun tepuk pundaknya, hebat kamu, His. Tahun depan kita ikut lomba bikin gapura ya. Mereka pun tertawa, duduk di bawah lampu tenda sambil makan es lilin bareng anak-anak. Malam pun mulai turun. Kembang api pertama meletus di langit, menandai puncak acara Agustusan. Di panggung utama, panitia menyebut nama-nama pemenang, dan tentu saja, nama ondel-ondel Cimug dan Serhis disebut paling meriah. Bukan hanya karena menang lomba, tapi karena mereka menghadirkan keceriaan dan semangat kebersamaan yang luar biasa. Serhis pun sempat berpidato, dengan mic goyang-goyang karena lidahnya panjang, saya bangga jadi bagian dari warga sini. Merdeka AA. Sontak semua teriak, Merdeka AA, dan malam itu pun ditutup dengan lagu, Hari Merdeka, dinyanyikan ramai-ramai oleh seluruh warga yang kini lebih akrab, guyup, dan ceria karena kebersamaan yang tak terlupakan. Hari menjelang malam, langit kampung mulai berubah warna dari jingga ke ungu. Tapi semangat warga belum padam. Suara tawa masih terdengar dari tenda panitia, anak-anak masih berlarian sambil membawa bendera kecil, dan lampu gantung mulai menyala satu persatu. Suasana makin hangat ketika MC mengumumkan acara puncak, penghargaan lomba Agustusan 17 Agustus RT17. Semua peserta dikumpulkan di lapangan utama, yang kini sudah dihiasi lampion merah putih dari gelas plastik bekas. Di atas panggung kecil dari kayu triplek, berdirilah 3 pemenang terbaik berdasarkan penilaian juri, juara lomba kekompakan, kostum terbaik, dan paling heboh. Dan, siapa sangka, nama ondel-ondel Cimug dan Serhis disebut sebagai pemenang utama paling inspiratif menghibur. Pompa konfeti, sorak-sorai meledak. Anak-anak melompat kegirangan, para ibu-ibu bertepuk tangan sambil menyebut, wajar, lucu banget sih mereka berdua. Piala pun diserahkan. Sebuah piala dari bambu anyaman, dihias cat merah putih, dengan tulisan spidol,
Juara Agustusan 2025 RT17 tim paling gokil guyup. Serhis yang sudah dipakaikan medali dari sedotan plastik warna emas tampak terharu. Ia melingkar di kaki Cimug dan berkata, "Terima kasih, Indonesia. Kalian luar biasa." Cimug menjawab sambil mengangkat piala bambu tinggi-tinggi, "Merdeka AA." Penonton pun ikut menjerit, "Merdeka AA." Lalu, ada kejutan lagi. Ternyata, panitia menyiapkan pertunjukan penutup kecil sebagai bentuk terima kasih kepada peserta. Mereka menyalakan kembang api mini dari petasan bambu, lalu menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. Anak-anak membawa lilin merah putih, dan Serhis pun ikut bernyanyi, walau nadanya meleset dan aksennya Inggris banget. Tapi justru itulah yang bikin semua tertawa. Di momen itu, semua lupa bahwa mereka datang dari latar belakang berbeda. Yang mereka tahu, persahabatan, kebersamaan, dan tawa adalah bagian paling indah dari perayaan kemerdekaan. Cimug menatap Serhis dan berkata, "Tahun depan kita ikut lagi ya, tapi kamu jangan jadi tali tambang lagi." Serhis menjawab, "Tentu tidak. Tahun depan aku mau jadi MC." Gelak tawa kembali pecah. Lampu-lampu mulai dipadamkan perlahan, dan warga pulang satu persatu. Tapi kehangatan malam itu akan dikenang selamanya. Hari itu bukan sekadar lomba. Hari itu adalah bukti bahwa meskipun berasal dari budaya Betawi dan dunia dongeng Inggris, persahabatan antara ondel-ondel dan Serhis bisa menciptakan tawa yang tidak mengenal batas. Alhamdulillah, selesai juga kisah kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa ya, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang mulia. Yuk, sama-sama kita bertakwa dan terus semangat jaga akhlak dan kebersamaan. Semoga dengan kisah ini, Allah Ta'ala berikan kita semua rizki yang halal, berkah, dan cukup untuk menolong umat Nabi Muhammad. Amin. Dan jangan lupa ya, buat kamu yang berhasil jawab pertanyaan berhadiah di deskripsi dengan benar, kita doakan semoga bisa berangkat haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW setiap tahun. Yang belum benar jawabannya, tetap didoakan sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan, dan jadi anak soleh sholehah. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis juga di komentar, kamu dari daerah mana? Dan jangan lupa request kisah ondel-ondel apalagi yang ingin kamu lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bintang bersinar Indonesia Ular Topeng Komedi dan Tragedi.